Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, mohon maaf karena beberapa hari tidak sempat tapping unggah dalam kanal Hikmatologi karena sejumlah agenda yang bersamaan. Karena itulah kali ini kita angkat satu tema yang bertalian dengan sang tokoh, salah satu putra terbaik bangsa, didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai proklamator. Beliau adalah Soekarno Insinyur Doktor honoris causa yang berjumlah 26. Masih pantas karena memang piawai di dalam ilmu pengetahuan. Bung Karno. Juni teringat kami ketika masih mengajar di gedung PGSD Kota Blitar. Sebulan penuh ketika bulan Juni, ragam kegiatan yang bertalian dengan Soekarno menjadi event, kegiatan yang sangat membanggakan. Namun sungguh kami melihat satu celah ya, bukan celah nista, tapi melihat satu celah di mana seorang Soekarno yang merupakan keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah, murid atau santri langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, nyaris kita tidak, atau setidaknya kami kurang informasi. Ada corak keimanan, keislaman, keihsanan seorang Soekarno yang menggagas dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila. Ingat, menggagas, bukan menciptakan Pancasila sebagai dasar negara yang diberikan legitimasi, legalitas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan Pancasila yang diciptakan, yang digagas, yang dipidatokan oleh Soekarno di dalam BPU PKI. Karena itu tidak ada, sekali lagi, tidak ada Pancasila versi Soekarno. Mestinya anak bangsa ini antar generasi bersambung jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena itulah sungguh sangat bijaksana para pendiri bangsa. Nama Soekarno tidak dijadikan Soekarnoisme meskipun menggagas Pancasila dasar negara.
Pancasila falsafah negara, Pancasila ideologi bangsa. Tetapi Pancasila yang merupakan kreasi inovatif di dalam berbangsa dan bernegara di dunia ini merupakan hasil dari panitia 8, panitia 9 yang berakhir di tangan BPUPKI dan dilegalitas disahkan di dalam sidang BPKI. Karena itu jika kita mengagumi sosok Soekarno, dalam hemat kami adalah mengagumi pikiran-pikiran lembut, cerdas, adil, dan bijaksananya. Bukan mencintai pribadi yang sudah kembali ke hadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau kita mencintai tubuh Soekarno, maka sudah impossible, tidak mungkin bersama kita. Tetapi melalui gagasan-gagasan besarnya, terutama yang menjadi fondasi untuk dialog Panitia 89 BPUPK hingga BPKI adalah keniscayaan. Bahkan gagasan sebelum sidang BPUPKI, yakni tentang golongan fungsional, golongan karya, patut tidak saja diapresiasi, tapi diteliti dengan grounded and development research. Dan alhamdulillah kami melakukan itu bersama mahasiswa-mahasiswa kami tercinta, terutama di Universitas Brawijaya Malang, dan bersama sejumlah dosen yang seringkali ngobrol ketika istirahat, ngopi jika pas tidak waktunya puasa. Karena itulah mencintai tokoh bukan mencintai orangnya, sehingga kita membentuk isme walaupun bukan disebut isme. Ada perkumpulan kelompok manusia yang diberi nama tokoh yang diidolanya. Bahkan bukan tokoh yang diidolanya, tetapi anak cucu keturunannya. Niscaya kita harus berpikir ulang, merevolusi diri kalau umat Islam dengan tahlil, meniadakan seluruh egoisme, etnosentrisme, egoisme yang lahir dari diri kita. Kemudian kalau egoisme dipelihara terus-menerus ditumbuh kembangkan, tidak jarang menjadi etnosentrisme. Kita mencintai berlebihan pada seseorang tanpa melihat karyanya. Soekarno, karyanya tidak besar, tetapi sangat besar dan sangat istimewa. Disampaikan dalam bahasa lugas dan sederhana. Karena itulah, mari kita ingat bersama, kita kagumi seseorang, tidak saja di Indonesia, tapi di seluruh mancanegara. Karena kita memiliki prinsip beri kemanusiaan dan beri keadilan. Kita cintai pendapat-pendapatnya, seperti filsuf Thales boleh jadi seorang nabi,
kata Gus Imron yang sekarang dekan ya. Selamat, semoga menjadi pemimpin yang amanah. Boleh jadi Tals itu nabi, kata beliau. Ya, karena nabi dalam informasi nubuat Rasulullah Muhammad SAW disampaikan ada 224.000 nabi dan Rasulullah. Sehingga boleh jadi orang-orang seperti Thales, Plato, Aristoteles, Konghucu, Lao-Tse, boleh jadi beliau ada nabi. Tetapi tidak wajib untuk diimani dalam pengertian seperti 25 nabi dan rasul di dalam ajaran syariat Islam. Karena itu marilah kita berhenti untuk memuja seseorang. Tapi marilah kita terus mengagumi gagasan-gagasan besarnya. Kita aktualisasi sehingga terus sangat gagasan besar itu tumbuh kembang menjadi bagian dari kepribadian anak bangsa. Guratan sabdana atau syair yang serba 7 mempesona ke 19.741 kita pakai untuk menyudahi perjumpaan di dunia maya kali ini. Terlanjur, bagian ke-6. Terlanjur, tokoh nasional dan internasional seringkali disalahfahami. Dari paham nasional, rasionalisme, liberalisme, dan kapitalisme diimani. Tokohnya dipuja-puji tiada henti tanpa pertimbangan religi. Pemimpin paling berpengaruh dunia tak butuh puja-puji. Tanpa dipuji Nabi Muhammad sudah sangat terpuji. Bukan Muhammadisme ajarannya, namun Islam dari ilahi. Terlanjur mencintai Nabi, sungguh selamanya akan terpuji. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, jam 3.13 menit sampai 16 menit. Tanggal 25 Juni 2025. Dan paripurnaning buka, jadi mohon maaf beberapa kali lupa. Kami selalu menyempatkan untuk menyampaikan resep dalam kedokteran Nabi. Resep yang sederhana. Ketika ibu-ibu masak, maka tunggulah airnya mendidih, baru dimasukkan sayur mayurnya. Mengapa? Karena berbeda ketika air masih dalam keadaan dingin, kemudian sayurnya dimasukkan. Karena nanti zat yang terkandung di dalam sayur mayur itu akan lebih terurai
dan nyaris tak tersisa. Bagi saudara-saudara kami yang menderita rematik persendian, untuk sementara sebelum sembuh, jangan pernah memakan sayur rebung. Pantanglah makanan sayur tewel atau nangka muda. Pantanglah makan kubis, apalagi yang mentah. Pantanglah makan sayur bayam. Pantanglah makan sayur daun, kok jadi lupa ya, daun suh namanya ya. Jadi kalau di Jawa itu namanya sayur suh gitu ya. Nampak di mata hati tapi lupa menyebutnya ya. Jadi pantangan-pantangan itu hendaknya dihindari supaya sebelum sembuh total itu tidak justru meningkatkan rematik persendian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bangsa Indonesia senantiasa hidup dalam damai, sejahtera, bahagia, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah detik ini, dan kita berusaha detik berikutnya untuk lebih memperbaiki lagi. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dalam peperangan segera ditakdirkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa berhenti karena perang. Tidak ada satupun yang tidak terdampak buruknya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu, Sakung Dumati. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan